You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Perubahan bos Ducati ke Marc Marquez, dulu sering nyinyir, sekarang disayang-sayang. Menjelang MotoGP Americas 2025, perubahan sikap manajer tim Ducati Davide Tardozzi ke Marc Marquez disorot setelah sebelumnya sering mengkritik tajam si alien. Bergulirnya MotoGP Americas 2025 menandai pekan gemilang yang berpotensi disapu Marquez lagi. Circuit of the Americas, kota, sudah bukan hal asing untuknya. Marquez tercatat sudah 7 kali menang di kota Austin, Texas, di mana 6 kemenangan didapat secara beruntun. Bahkan, kemenangan perdananya di sana terjadi sejak musim debutnya di kelas Premier pada musim 2013 silam. Kota adalah sirkuit kidal sepanjang 5,51 km dengan total 20 tikungan. Rinciannya adalah 11 tikungan kiri dan 9 tikungan kanan. Marquez sangat menyukai trek tersebut karena dia sendiri memiliki keunggulan di tikungan kiri. Bila Marquez kembali menyapu bersih seri ketiga ini, Ducati Lenovo benar-benar mengawali musim paling sukses dengan si semut dari Cervera itu. Berbicara soal Marquez dan Ducati, hubungan mereka terbilang cukup unik. Terutama dari sikap manajer tim Ducati, Davide Tardozzi. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Tardozzi adalah salah seorang petinggi tim MotoGP yang paling vokal dan ekspresif. Dulu, saat Marquez masih di Repsol Honda, mulutnya cukup tajam mengkritik gaya berkendara dan perilaku sang juara dunia 8 kali itu yang menurut Tardozzi terlalu agresif. Sekarang, mungkinkah Tardozzi berubah sikap setelah mendapatkan Marquez di tim mereka dan dihadiahi kemenangan dominan di awal musim? Tidak, kata Tardozzi menegaskan, dikutip Bola Sport dari Motosan S. Ketika saya mengatakan sesuatu, ya begitulah adanya, tandas dia. Tardozzi menegaskan bahwa setiap kali dia mengkritik Marquez, itu didasarkan pada objektivitas bagaimana suatu peristiwa atau kejadian saat itu. Sekarang ketika mereka berada di satu payung yang sama di skuad si Merah Borgo Panigale, Tardozzi juga mengatakan bahwa mereka tidak ada masalah. Dan saya tidak ada masalah mendiskusikan semua ini dengan Marc. Saya kenal dia, dia kenal saya, kata pria asal Italia itu. Terkadang Anda bisa mengubah pola pikir Anda, terkadang juga tidak. Saat dulu saya mengkritik Marc karena perilaku-perilaku dia, itu berimbang kok. Dia juga memberikan pandangannya dan saya mendengarkan. Dia yakin itu semua sering terjadi karena dia terpaksa mengambil segala risiko untuk mencapai tujuannya. Hal terpenting adalah saling berbicara dan mendengarkan satu sama lain, tandasnya. Untuk tahun ini bersama Ducati, Tardozzi yakin Marquez tidak akan sembrono lagi karena sudah punya motor bagus yang bisa diandalkan. Dia menegaskan bahwa Marquez tidak akan terdesak keadaan untuk mengejar tujuan H karena semua sekarang sudah memadai. Dia akan melakukan apapun yang menurutnya terbaik untuk dia. Kita lihat saja apa yang terjadi tahun ini. Dulu kan dia sering terpaksa melakukan hal-hal yang kadang ekstrim karena timnya kurang kompetitif dibanding rivalnya, kata Tardozzi. Kalau menurut saya, tahun ini dia akan menghindari segala sesuatu yang bisa membuat dia tidak disukai, tutupnya. Sementara itu, Bagnaia harus siap mental saat keganasan Marc Marquez di luar prediksi. Francesco Bagnaia harus siap mental bersaing dengan Marc Marquez di MotoGP Americas 2025. Seri ketiga MotoGP Americas 2025 telah banyak diprediksi bakal jadi panggung Marquez lagi. Si semut dari Cervera telah menyapu bersih 2 seri pertama musim ini dengan kemenangan dominan dalam debutnya bersama Ducati Lenovo. Hasil kontras justru terjadi di padek sebelah Marquez, milik Bagnaia. Bagnaia masih belum menemukan setelan tepat bersama Ducati Desmosedici EP25 yang membuatnya malah jadi lamban. Hasil balapan juara dunia 3 kali itu sebenarnya tidak buruk-buruk amat jika menilik posisi finishnya yang masih aman dengan raihan podium dan 4 besar. Tetapi,
Selisih waktu Bagnaia dengan Marquez serta cara dia mempertahankan posisinya di depan, adalah hal yang cukup menyedihkan karena harus diraih susah payah. Melihat Bagnaia semenderita itu dalam upaya mengejar Marquez adalah hal yang jauh di luar prediksi banyak orang. Pasalnya, sejak tahun lalu setelah Ducati memutuskan merekrut Marquez, rivalitas mereka sudah banyak dibicarakan. Bagnaia diperkirakan akan mendapat pesaing sengit selain Jorge Martin. Sekarang, hasil di lapangan sama sekali tidak terbayangkan bila Bagnaia malah melempem. Hal tersebut diutarakan pemilik tim LCR Honda, Lucio Cecchinello. Pria asal Italia itu juga sama sekali tak menyangka bahwa Bagnaia akan kalah telak dari Marquez saat musim baru dimulai. Kita semua tahu bahwa Marquez punya motor lain, bahwa saat ia mengendarai motor kompetitif seperti Ducati, ia akan membuat perbedaan, kata Cecchinello dikutip Bola Sport dari Motosan S. Jelas bahwa mungkin tak seorang pun menduga dominasi yang begitu jelas dan langsung terjadi atas Bagnaia. Bahkan Alex berada di antara keduanya, sementara kita lebih menduga pertarungan yang lebih ketat antara Marc dan Pecco, ucap dia. Marquez sendiri sudah datang dengan kepercayaan diri tinggi. Modal menjadi pemilik tahta Circuit of the Americas, kota, sebanyak 7 kali jadi alasannya. Dia juga sangat andal menguasai sirkuit kidal tersebut. Kata-kata, intimidasi, dari Marquez pun sudah sesumbar dia utarakan jelang hari pertama rangkaian sesi MotoGP Americas 2025. Kami tiba di Austin setelah 2 akhir pekan yang praktis sempurna, terutama yang pertama di Thailand, kata Marquez. Kota adalah sirkuit yang sangat saya kuasai dan di mana saya selalu melaju cepat, bahkan tahun lalu saat saya menanganinya untuk pertama kali dengan Ducati, ucap Marquez merujuk pada musim debutnya bersama Gresini. Lanjutan teror Marc Marquez di sirkuit favorit, lawan bisa gemetar duluan. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, percaya diri jelang menghadapi seri balap ketiga MotoGP Americas 2025. Marc Marquez optimistis bisa melanjutkan raihan sempurna pada awal musim MotoGP 2025 dalam akhir pekan lomba di negeri Paman Sam. Apalagi, Circuit of the Americas, kota, di Austin, Amerika Serikat, merupakan sirkuit kesukaan pembalap asal Cervera, Spanyol itu. Jalur lintasan yang berlawanan arah jarum jam sangat memanjakan sosok juara dunia yang sulit dikejar di tikungan ke arah kiri. Sudah 7 kemenangan dicatatkan Marquez sejak seri MotoGP Americas dihelat pada 2013, ini termasuk saat si alien memenangi balapan pertamanya di kelas para raja. Meski begitu, ke-7 kemenangan tersebut diraih Marquez saat masih membela tim Repsol Honda dengan kemenangan terakhir kali didapat pada 2021. Musim lalu, Marquez sebenarnya menunjukkan kecepatan yang apik saat pertama kali mengaspal di sana dengan motor Ducati. Masih memperkuat tim satelit yaitu Gresini Racing, Marquez mampu finish kedua pada balapan sprint dan memimpin balapan utama sampai akhirnya terjatuh di pertengahan balapan. Alhasil, Marquez menjadikan pengalaman pertama musim lalu di atas Desmosedici sebagai alasan untuk mengumbar target tinggi. Kami tiba di Austin setelah 2 akhir pekan yang hampir sempurna, terutama yang pertama di Thailand, kata Marquez, dilansir dari Motorsport. Marquez tiba dengan catatan sempurna karena raihan pole position serta sapu bersih kemenangan sprint dan YT pada 2 balapan pertama di Thailand dan Argentina. Kota adalah sirkuit yang sangat saya sukai, sambung Marquez. Saya selalu cepat di sana, bahkan tahun lalu ketika saya berada di sana untuk pertama kalinya dengan Ducati, ujarnya. Kota adalah salah trek yang memungkinkan pembalap untuk lebih mengandalkan kemampuannya dan bukan semata-mata kecepatan kuda besinya. Marquez memaparkan bahwa lintasan yang memiliki panjang 5,5 km itu menuntut kekuatan fisik. Marquez optimistis bisa kembali meraih kemenangan di sirkuit kesukaan. Belum ada serif permanen di kota setelah 3 balapan terakhir MotoGP Americas dimenangkan oleh pembalap yang berbeda. Enea Bastianini memberi kemenangan pertama Ducati di kota pada 2022, Alex Rins membawanya kembali ke Honda pada 2023, dan Maverick Vinales terengginas bareng Aprilia pada 2024. Austin adalah sirkuit yang menuntut fisik, dan juga dalam berkendara dengan saya telah memenangi banyak balapan di sana, kata Marquez. Kami harus tetap fokus, menghindari kesalahan, memperhatikan detail,
dan bekerja keras dengan seluruh tim agar tetap kompetitif, ujarnya. Sementara itu, Marc Marquez ungkap pola pikir yang tidak mau mengalah setelah buat keputusan tinggalkan Honda. Pembalap Ducati, Marc Marquez, hanya butuh 2 seri balap MotoGP 2025 untuk membuktikan bahwa dia membuat keputusan tepat meninggalkan Honda dan pindah ke Ducati. Pembalap 32 tahun itu baru saja melewati mimpi buruk yang telah berlangsung selama 4 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, Marquez menjalani operasi 4 kali hanya untuk mencoba mengatasi masalah yang muncul setelah cedera lengan kanannya. Cedera itu diperparah oleh cedera lain saat ia kembali membalap pada saat Honda tidak dapat dijinakkan. Marquez kemudian menemukan dirinya di persimpangan jalan, yakni tetap bersama Honda hingga kontraknya berakhir atau pindah tim untuk mencoba kembali ke puncak. Kekuatan terbesar adalah gairah. Disitulah gairah dan apa yang saya inginkan, yaitu terus berkompetisi menjadi prioritas nomor 1, kata Marquez berbicara kepada Estrella Galicia dilansir bolasport.com dari Motosan. Disitulah Anda melepaskan persahabatan. Tentu saja, Anda tidak kehilangan mereka. Tetapi, Anda berhenti bekerja dengan teman-teman seumur hidup Anda yang merupakan mekanik saya di Honda. 10-12 tahun bekerja bersama, kata penduduk asli Cervera, Spanyol itu. Namun, pemegang 6 gelar juara dunia MotoGP itu harus meninggalkan merek sayap emas untuk mengetahui apakah ia masih kompetitif atau apakah karir MotoGP-nya sudah berakhir. Membuat keputusan sudah memberi Anda kesempatan untuk membuktikan diri, yang merupakan hal yang selalu dilakukan seorang atlet, ujar Marquez. Atlet, pemenangnya, adalah seorang yang tidak kompromi, mereka menguji diri mereka sendiri setiap hari. Tidak hanya dalam balapan, tetapi mereka menantang diri mereka sendiri setiap hari. Dan dengan membuat keputusan penting, Anda menantang diri sendiri. Keputusan Marquez pindah ke Gresini sempat dianggap pilihan yang dibuat karena putus asa. Kenyataannya, pilihan Marquez telah memperhitungkan setiap langkah dari fase baru ini. Bahkan setelah bergabung dengan Gresini dan pertama kali mengendarai motor Ducati, Marquez mendapat kesempatan menjadi pembalap pabrika Borgo Panigale. Langkah selanjutnya adalah mengejar gelar juara dunia ke-9-nya dalam karir atau gelar juara dunia ke-7 MotoGP. Saya selalu berpikir bahwa Anda memiliki keputusan akhir. Saya memiliki motivasi, semangat yang membuat saya terus maju, aku Marquez. Selanjutnya muncul strategi, yaitu memahami kapan dan bagaimana membuat keputusan dan kemana Anda ingin pergi.